Berlian dan wanita, dua hal tak terpisahkan yang penuh teka-teki. Dapatkah James Bond memecahkan misteri tersebut? Woi, nonton yuk! Balik lagi bareng Ara yang siap mengisi waktu luang. Sesuai request sesama pecinta film yang pengen nonton film di era 70-80-an, Ara bakalan nge-review sang agen MI6 pertama, yakni mendiang Sir Thomas Sean Connery. So, tanpa basa-basi lagi, let the story begin. Menyusuri jejak musuh bebuyutannya, Bond tiba di fasilitas milik Blofeld, tempat Blofeld KW diciptakan. Setelah mengalahkan Blofeld KW yang masih menjalani proses bedah plastik, Blofeld yang asli muncul dan tanpa kesulitan berarti, Bond menenggelamkan musuhnya. Welcome to hell, Blofeld. Kembali ke markas, Bond dipanggil di tengah masa liburnya karena masalah serius penyelundupan berlian di pertambangan Afrika. Selama 2 tahun terakhir nggak ada satupun batuan yang sampai ke pasar. Dan misinya kali ini adalah menemukan penimbun berlian-berlian itu. Wah, parah sih ini. Mulai dari pekerja sampai dokter menjadi agen penyelundupan tersebut. And staff of doctors, nurses, even dentists. The Scorpion. Who are you? And where's Joe? Alih-alih Joe yang menjadi rekannya, dokter bingung karena melihat dua pria asing yang mengaku bernama Wind Joe dan couldn't Kid. make it tonight. I'm Mr. Wind. This is Mr. Kid. Tanpa pikir panjang, dokter menyerahkan berlian dan nyawanya pun melayang di tangan Wind. Dua pria ini kemudian membunuh penyundup lainnya dan membawa kabur berlian yang asli. Aksinya dilanjutkan dengan mendatangi wanita tua yang juga menjadi bagian dari penyelundupan yang kini berakhir menjadi jenazah di sungai. The children will be so thrilled. Misi Bond dimulai dengan menyamar menjadi Frank, orang yang berada dalam lingkar penyelundupan Mr. tersebut. Franks, there's a message for you at passport control. Mr. Franks. Dan tibalah Bond di Belanda untuk menemui Tiffany, orang yang seharusnya ditemui oleh Frank. Tiff beralasan mengambilkan es untuk Bond, meski nyatanya ia juga mengambil sidik jari Bond. Setelah memastikan paspor Bond yang terdaftar sebagai Frank, Tiff kembali dan mencocokkan sidik jari Frank dengan Bond. Mengira bahwa Bond adalah Frank asli, Tiff seketika menyuruh Bond menyelundupkan berlian sebanyak 50.000 karat ke Los Angeles. 2 carats an ounce, that's an awful lot of ice. That won't be easy. Bond berterima kasih pada Q yang memberi ide untuk sidik jari palsu itu. Saat itulah Q mengabari bahwa Frank yang asli melarikan diri. Bond segera kembali ke rumah Tiff bertepatan dengan Frank yang tiba di sana. Perkelahian pun terjadi di lift sempit itu. Keributan di lift memancing Tiff keluar. Dan meski sempat kesulitan, Frank akhirnya berhasil dikalahkan dengan disaksikan oleh Tiff. Bond sempat mengganti dompet mereka, membuat Tiff mengira bahwa Frank telah membunuh Bond. You just killed James Bond. Bond memberi ide untuk menyelundupkan berlian sebanyak itu Priceless. dengan memanfaatkan jasad Frank. Tiba di LA, Bond ditemui Felix. On behalf of the CIA, welcome to America. Yang menyamar menjadi petugas bandara. The rest of your luggage has been cleared, Mr. Franks. Okay, fellas. Bond dijemput menuju Las Vegas, tepatnya rumah duka yang dikelola Slumber, yang berperan mengkremasi jasad Frank.
Franks. I'm Morton Slumber. Win dan Kit ternyata membuntuti Bond sejak dari pesawat sehingga saat Bond menaruh guci berisi berlian untuk ditukar dengan pembayarannya bagi jasa antar Frank, Bond dipukul dari belakang dan pingsan. Mereka berniat membakar Bond hidup-hidup. Beruntung ia dikeluarkan oleh Pak Tua Tri yang mau mengomelinya karena berlian yang ia ambil tadi palsu. Ya iyalah palsu, secara udah ditukar sama Felix di bandara. Bond meminta Felix mengirimi berlian yang asli sedangkan ia diminta untuk menunggu Q. Tapi Bond melihat iklan Pak Tua Tri yang akan tampil sehingga kini ia mendatangi hotel kasino milik miliarder Willard White. Gak cuma Bond, Kit dan Win juga menonton acara stand up Tri, bahkan mendatanginya yang berujung pada kematian pria tua itu. Bond dengan sengaja memancing perhatian Bert, si manajer kasino. Sementara Bond didekati seorang wanita cantik bernama Plenty, Bert melaporkan Tri yang sudah tewas serta keberadaan Frank pada bosnya, Tuan White. Tapi Tuan White marah nih karena ia hanya ingin dibawakan berliannya. Don't bother me with details, Bert. Just get me the diamond. Played this game before. Si cantik mengikuti Bond ke kamarnya, tapi dikejutkan dengan kehadiran anak buah Slumber yang melempar si cantik begitu saja. Bond disambut Tiff yang menawarkan kerjasama untuk membawa pergi berlian itu. Bond berpura-pura setuju dan meminta Tiff datang ke tempat sirkus untuk mengambil berlian yang asli. Di tempat sirkus, Felix yakin mereka tidak akan kehilangan Tiff dan operasi pun dimulai. Tiff mendapat kode untuk mendatangi atraksi balon air. Tempat ia kemudian menang dengan mengejutkan dan mendapat sebuah boneka. Sadar dirinya diikuti, Tiff masuk ke wahana lain di mana ia kemudian melarikan diri dan hilang entah kemana. We lost her. Bond mendatangi tempat tinggal Tiff yang terkejut melihat Plenty sudah mati. Bond berkata seharusnya Tiff bersyukur karena Plenty mati setelah dikira sebagai dirinya. Ia juga menyebutkan sederet penyelundup yang juga menjadi korban dan membuat Tiff membeberkan lokasi boneka berisi berlian itu. Mereka membuntuti mobil penerima boneka yang ternyata dikemudikan oleh Bert dan Tiff membantu menghalangi Bert sehingga Bond bisa masuk ke dalam mobil Bert. Tiff membuntuti Bert yang membawa mobilnya ke tengah antah berantah. Tiba di sana, Bond dengan cerdas mengelabui salah seorang pekerja di sana seolah ia orang baru di tempat itu. Haven't seen you here before. I'm Klaus Hergesheimer. Now you keep that on. You can't be too careful about radiation. Bond bertemu dengan Profesor Metz yang sibuk mengerjakan berlian-berlian itu dengan mengaku sebagai si pekerja ini. Klaus Hergesheimer, G-section. Saat si pekerja aslinya muncul, Bond ketahuan telah menyusup dan berusaha mengoperasikan mobil bulan yang rumit itu. Hey, what do you think you're doing? Memanfaatkan kendaraan unik itu, Bond melarikan diri dan menjadi kejaran para penjaga. Berhasil meloloskan diri dari mobil-mobil yang mengejarnya, Bond mengelabui penjaga lainnya dan kabur bersama Tiff. What happened? Where are the diamonds? Para penjaga melaporkan mereka pada polisi sehingga kini mereka menjadi buruan para polisi. Aksi kejar-kejaran kembali terjadi di jalanan Las Vegas. Berlanjut pada kekacauan di tempat parkir. Bond kembali dikejar oleh kepala polisi meski akhirnya lagi-lagi ia berhasil lolos.
Bond didatangi oleh Felix yang menempatkan penjagaan bagi Jones karena Felix tidak dapat membawanya menemui White sampai Pak Presiden Washington diyakinkan bahwa sang miliarder adalah pencuri berlian. Menolak berdiam diri, Bond membuka jalannya sendiri menuju tempat tinggal White di lantai paling atas hotel itu dengan merayap ke sana sini. Berhasil masuk kembali ke gedung, Bond malah disambut seolah sudah ditunggu di tempat itu. Alangkah terkejutnya saat Bond malah melihat Blofeld berada di tempat itu. Nggak cuma satu, bahkan dua Blofeld sekaligus yang menyambutnya. Good evening, 007. Double jeopardy. Rupanya selama ini Blofeld memanfaatkan kotak suara untuk berpura-pura menjadi Willard White di balik meja. Willard White speaking. I'm afraid a personal appearance is quite out of the question. Meskipun mengira White sudah dibunuh, Blofeld dengan jujur berkata bahwa niatnya itu terhalang oleh polis asuransi, sehingga Blofeld hanya dapat menyimpan White di suatu tempat. Bond berhasil membunuh salah satu Blofeld, tapi keburu diancam sama Blofeld lainnya. Blofeld memaksa Bond untuk masuk ke lift. Well, go on. It's merely a lift. Yang ternyata merupakan jebakan karena Bond kini pingsan akibat gas anestesi. Win dan Kit membawa Bond pergi lewat jalan rahasia. Dan meninggalkan sang agen 007 di tengah pipa agar mati. Bond yang baru sadar disambut seekor tikus yang langsung kabur ketika ada robot aneh mendekat. Bond membuat robot itu konslet dan berhasil meloloskan diri. Thank you very much. This is Bert. Bersama Q dan Felix, Bond berpura-pura menjadi Bert dan menghubungi Blofeld yang tanpa sadar malah membeberkan lokasi White yang tersimpan dengan aman di rumah musim panasnya. Mr. White is perfectly safe at his own summer house. That ridiculous contraption actually seems to work, Q. Get set to hit the penthouse as soon as we find White. Right. Tiba di rumah itu, Bond meminta Felix menunggu 10 menit agar ia dapat menemukan Tuan White yang asli. Bond bertemu dengan dua wanita tangguh yang merupakan bodyguard White yang bernama Bambi dan Tamper. But at the moment I'm looking for Willard White. Setelah membiarkan dirinya menjadi bulan-bulanan para wanita, Felix datang dan akhirnya Tamper menunjukkan lokasi White. Mereka segera membawa White keluar, tapi ditembaki Bert yang kemudian ditumbangkan oleh anak buah Felix. Bert Saxby? Yeah. Di hotel, Tiff mendatangi Q untuk melobi agar hukumannya sebagai penyelundup berlian dikurangi. Saat itulah Tiff melihat kucing Blofeld dan dengan ceroboh mengikutinya sehingga diculik pria itu. I'm delighted to meet you, Miss Case. Bond kembali mendatangi fasilitas White ditemani sang pemilik asli. Disitulah White baru tahu kalau suaranya telah dieksploitasi dan baru saja meluncurkan satelit. Yang ternyata merupakan senjata laser yang kini berada di luar kendali. Gak lama setelahnya, mereka mendapat kabar tentang misil yang tiba-tiba meledak di Dakota Utara. One of our missiles just accidentally blew up in North Dakota. Disusul dengan ledakan lain di Rusia dan China. White dikabari bahwa Blofeld meminta uang tebusan paling lambat besok siang atau akan mengadakan lelang internasional dengan supremasi nuklir pada penawar tertinggi. Menurut White, Blofeld hanya membutuhkan satu kaset kecil untuk mengendalikan satelit laser itu. Dari daftar properti White yang tersebar di lantai ruangan itu, mereka sadar ada satu titik asing yang bukan milik White. I haven't got anything at Baja.
yakni kilang minyak di Baja California. Mads khawatir karena hingga saat ini tidak ada respon dari pemerintah, tapi Blofeld yakin dalam waktu 1 jam yang tersisa mereka akan mencapai impian mereka. Mendeteksi pesawat yang mendekat, Blofeld menyiagakan pasukan. Stage 1 alert. Bond yang terang-terangan mendatangi markas musuh jelas menjadi tawanan Blofeld. How disappointing. Dan disaksikan oleh Tiff. Blofeld memuji ketepatan naluri Bond tentang kaset pengontrol satelit tersebut. You guessed correctly. That box contained the master satellite control tape. Dan berbaik hati mengajaknya berkeliling. Humility is the worst form of conceit. Why don't you let me take you on a little tour of our facility? Tiff memanfaatkan momen itu untuk mengambil kaset dan memberikannya pada Bond. Bond menghampiri pusat kendali satelit yang dikontrol dengan kode yang tertera dalam kaset dan sengaja menukar kaset tersebut. Take him away and throw him in the brig. Blofeld memerintahkan penahanan Bond dan sang agen menitipkan kaset yang asli pada Tiff. Bond melepas balon sebagai kode, tapi kembali tertangkap dan Tiff malah ngebikin kesalahan fatal. Gara-gara inisiatifnya menukar kaset tadi yang artinya dia malah memasukkan kembali kaset yang asli. Melihat kode yang diberi Bond, Felix dan White bersatu menyerang tempat itu. Activate defenses. Activate defenses. Commence attack. Get them on the radio, Blofeld. Tell them we give up. Saat Mads menyuruh Blofeld untuk menyerah, Tiff berusaha menukar kasetnya kembali tapi ketahuan dan ditahan. Destroy this, Mads. Bond melarikan diri sementara Tiff terpojok karena panasnya kondisi di anjungan. Blofeld sendiri berniat melarikan diri tapi Bond malah mengambil alih mesin derek tersebut. Tiff menghampiri Bond dan menembaki anak buah Blofeld tapi malah terjatuh sedangkan Bond menghancurkan pusat kontrol dengan memanfaatkan kapal Blofeld. Di antar Felix dan White, Bond dan Tiff berlayar meninggalkan negeri Paman Sam. Tapi Win dan Kit juga ada di kapal itu dong. James dan Tiff mendapat layanan spesial ala Win dan Kit yang disertai bom dalam kue. Dessert. La pièce de résistance. Win menahan Bond sementara Kit yang berniat menusuk Bond dengan sate membara itu malah kebakar karena Bond menyiramnya dengan anggur. Tiff menimpuk Kit dengan kue berisi bom dan Bond menggunakannya untuk mengakhiri hidup Win yang meledak setelah dilempar Bond. Film ditutup dengan Tiff yang menanyakan bagaimana mereka akan mendapatkan berlian itu kembali. How the hell do we get those diamonds down again? Gimana, cukup mengobati nostalgia Gen X nggak nih? Supaya terhindar dari sikap Tiff yang mengacau yang mungkin karena kekurangan air mineral. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. So, review apa lagi kita? Komen di bawah ya guys. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di next video. Dan terakhir, salam pecinta film. Okay, stand clear of the doors.